Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas tentang analisis data bagian 1. Materi ini diperuntukkan untuk mata pelajaran informatika kelas 10. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Sebelum kita membahas tentang analisis data, alangkah baiknya kita membahas tentang apa itu data. Jadi, menurut bahasa, data merupakan bentuk jamak dari kata datum, yang berarti sesuatu yang diberikan. Kalau menurut istilah, pengertian data adalah kumpulan informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh dari pengamatan, dan informasi tersebut bisa berupa data karakter, teks kata, angka, gambar, suara, atau video. Ketika seseorang yang akan mengambil sebuah kebijakan atau keputusan umumnya akan menggunakan data sebagai bahan pertimbangan. Jadi, melalui data tersebut, seseorang dapat menganalisis, menggambarkan, atau menjelaskan suatu keadaan. Data dalam kehidupan sehari-hari mempunyai peranan yang sangat penting. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah kantor yang di mana kantor tersebut dilengkapi dengan kamera CCTV. Kantor tersebut sepi dari penghuni karena kebetulan semua penghuni sedang liburan. Suatu ketika di kantor tersebut terjadi kejadian pencurian. Pencurian tersebut terekam oleh kamera CCTV. Nah, untuk mengungkap kasus pencurian tersebut, kita bisa menggunakan data yang terdapat atau terekam oleh kamera CCTV. Bayangkan, jika tidak ada kamera CCTV, mungkin kita akan sedikit kesulitan mengungkap kasus tersebut. Itulah salah satu alasan kenapa data mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak data yang bisa dikumpulkan. Di samping itu, begitu banyak pula data yang disediakan di dunia maya atau internet. Tidak semua data yang disajikan di internet itu benar, alias hoax. Dan tidak semua pula data yang disajikan di internet itu salah. Tinggal kita menyikapi data tersebut, dan carilah data melalui situs yang bisa dipercaya, mempunyai nilai kebenaran yang baik, serta berintegrasi dan bersih. Yang dimaksud dengan situs yang bisa dipercaya, kalian bisa menghindari situs-situs dengan domain .wordpress.com maupun .blogspot.com, karena situs-situs tersebut kebanyakan adalah situs yang tidak resmi. Aspek penting ketika bekerja dengan data. Ada 3 aspek penting ketika kita bekerja dengan data, yaitu privasi, kepercayaan, dan keamanan. Maksudnya adalah privasi data sebagai pengaturan bagaimana dan siapa yang dapat mengumpulkan, mengakses, dan menggunakan data. Jadi, sederhananya, sebagai perlindungan data dari akses dan penggunaan oleh orang yang tidak berhak atau tidak terotorisasi. Aspek privasi dan pengaturan keamanan dibuat dengan mempertimbangkan aspek kepercayaan. Seseorang hanya akan memberikan kebebasan kepada orang lain yang dia percaya untuk memasuki zona pribadinya. Ketika kita bekerja dengan data dalam jumlah yang besar, tentu kita akan mengalami kesulitan untuk membaca, memahami, dan mengambil manfaat dari data yang tersedia. Karena itu, diperlukan berbagai metode untuk mengelola data sehingga data dapat dibaca dengan mudah dan memberikan arti kepada penggunanya. Di antaranya, metode pengelolaan data adalah transformasi data, generalisasi data, dan proses penyederhanaan data. Transformasi data adalah proses pengolahan data
agar memiliki format data yang sesuai dengan kebutuhan. Transformasi data dapat dilakukan agar data dapat dibaca dan dimengerti dengan mudah, sehingga pengguna data nanti dapat mengambil kesimpulan dan keputusan berdasarkan data tersebut. Generalisasi data adalah proses untuk menyamakan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh dua kelas yang berbeda, sehingga kelas-kelas data tersebut dapat ditempatkan dalam satu kelas data yang lebih tinggi atau sering disebut sebagai superkelas data. Contohnya, proses generalisasi dapat dilakukan dengan mengelompokkan data penjualan berdasarkan kategori produk, berdasarkan tingkat kepopuleran produk, dan sebagainya pada sebuah penjualan toko. Proses penyederhanaan data adalah proses pengelompokan data berupa angka-angka yang nilainya bervariasi atau berbeda-beda ya. Kita dapat memvisualisasikan atau menampilkan data dengan berbagai cara. Intinya adalah pengaturan format data dan visualisasi data tersebut mudah dibaca dan dianalisis serta memberikan arti kepada penggunanya. Salah satu caranya adalah dengan memvisualisasikan data dalam bentuk angka. Apabila kita sudah paham apa itu data, sekarang kita akan membahas pengertian analisis data. Analisis data merupakan suatu pekerjaan yang dibutuhkan keahlian khusus. Jika sedikit saja kita melakukan kesalahan dalam menganalisis data, hasil dan interpretasi yang dihasilkan tidak akan sempurna atau bahkan bisa berakibat fatal. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah difahami. Yang selanjutnya, data tersebut dibuat untuk sebuah kesimpulan. Suatu kesimpulan didapatkan dari sampel yang umumnya dibuat berdasarkan pengujian, hipotesis, atau dugaan. Macam-macam analisis data dapat dibedakan berdasarkan metode atau caranya. Berikut jenis analisis data secara umum. Analisis data secara deskriptif. Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan membuat gambaran data-data yang terkumpul tanpa membuat generalisasi dari hasil penelitian tersebut. Output atau hasil dari analisis data secara deskriptif ini adalah berupa grafik, tabel, diagram, dan lain-lain. Selanjutnya adalah analisis data secara inferensial. Pengertian analisis data secara inferensial adalah teknik analisis data dengan menggunakan statistik dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Analisis inferensial menggunakan rumus statistik tertentu. Dan analisis inferensial ini berfungsi membuat generalisasi hasil suatu penelitian sampel untuk populasi. Output atau hasil analisis data secara inferensial adalah hasil perhitungan rumus statistik tertentu. Baik, jadi di pembahasan ini, kita terlebih dahulu harus paham apa itu data dan seberapa pentingnya data tersebut. Kemudian, kita juga harus tahu pengertian dari analisis data serta jenis-jenis dari analisis data sebelum kita melakukan pembahasan di analisis data bagian 2. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan
rajin beribadah, dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.